Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembuatan array 3 dimensi dengan tipe data integer. Baik, kita akan masuk ke Visual Studio Code kita. Oke, sebelumnya kita telah membuat array 2 dimensi dengan tipe data double. Nah, sekarang kita akan membuat array 3 dimensi dengan tipe data integer. Oke, kita buat file baru. Dengan extension Java, enter. Oke, di sini kita akan buat main metodenya. Kalau di Visual Studio Code kita main baru enter. Nah, selanjutnya integer, karena tipe data yang kita gunakan integer, baru kolom siku. Nah, karena kita akan buat array 3 dimensi, baru kolom sikunya ada 3, baru enter. Buka kurung kerawal, kemudian titik koma. Nah, di sini kita enter. Kemudian kita buat satu lagi, kita buat kurung kerawal, koma, enter, kurung kerawal, koma, enter, kurung kerawal. Nah, sini kita akan mengisikan. Di sini masih kurang 1. Oke, sini sudah cocok ya. Coba kita lihat array yang 2 dimensi tadi. Array 2 dimensi. Oke, seperti ini. Oke, berarti di sini kita buat isinya. Di sini, dalam sini ada kolom kerawal lagi, koma, enter, kolom siku, koma, enter, kolom siku. Koma, kolom kerawal, enter. Oke, sini salah ya teman-teman. Kerawal tutup, koma. Di sini kita buat lagi satu kurung kerawal, karena kita akan buat array dengan layarnya ada 3, kolom barisnya 3 dan kolomnya ada 3. Berarti di sini kita isikan contohnya 2, 4, 3. Dalam bawahnya lagi kita buat 1, 8, 3. Dalam sini contohnya 7, 1,9. Nah, kita akan berikan pembatas di sini. Contohnya kalau kita lihat di kita bisa buat program, contohnya layer layer 0. Nah, ini bisa kita hapus saja ya. Yang ini kita paste ke bawah biar cepat. Alternatif shift. Oke, kita sudah 3 layer ya teman-teman. 3 layer. Oh, di sini kita lupa memberikan nama variabelnya ya. Kita buat sini angka saja ya, angka. Baru nama variabelnya itu angka. Tadi kita lupa memberikan di awal, tapi tidak apa-apa. Di sini kita ganti saja layer 1
layar 2. Nah, nilainya tinggal kita ganti. Contohnya 10,11,12 di sini. Dua puluh, 10, 20, 30, 40. Di bawah kita isikan 12,19,21. Di layar kedua pun bebas mau kita isikan apa, contohnya 33, 10,49, 100,3,22. Sini 25, 22. Nah, untuk sisinya kita bisa sini. Oh, bukan di sini ya. Sampai di sini teman-teman. Kita bisa sys out. Nah, di sini kita akan mengambil berapa? Arti angka. Arti di sini ada layar. Layarnya layar ke berapa? Kita ingin layar kita ingin ambil layar di layar kedua. Kemudian ini untuk mencetak elemennya ya teman-teman. Mencetak hanya memanggil satu. Setiap elemen ada satu. Contoh. Terus kita di baris ke berapa? Saya ingin di baris ke baris pertama. Saya ingin mengambil di layar kedua. Kemudian di baris pertama. Baris pertama berarti dia di indeks 0. Indeks 0. Kemudian dia akan ada di kolom keberapa? Di kolom keberapa? Saya akan ambil di kolom terakhir. Kolom terakhir itu atau kolom ketiga. Berarti dia ada di indeks kedua. Indeks kedua. Coba kita print 49 ya. Oke, 49 ya teman-teman. Yang muncul itu angka 49. Oke. Bagaimana jika kita ingin mencetak semua elemen atau value yang ada di dalam ini? Nah, caranya itu, kalau kita lihat di W3 School Java, dia mencetaknya dengan menggunakan ini for in Java, yaitu dia hanya memasukkan baris dan kolomnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di array 3 dimensi, jadi for for integer, kemudian layar sama dengan 0 ketika layar lebih kecil dari banyaknya data yang ada di angka. Berarti angka kemudian dot range koma, kemudian layar, kemudian plus. Nah, di sini kita buka lagi kolom berawal, enter. Nah, di sini kita print dulu satu kali untuk memberikan batasannya teman-teman. Sys out, baru sys out print, kemudian ini 2 1 2 3 Oke. Kemudian enter. Kita sys out lagi untuk memberitahu bahwa dia ada di layar keberapa. Sys out. Kemudian ini layar
coba kita cek dulu ya maksudnya berapa. Oke, layar 1 ya, sudah cocok ya teman-teman. Kita clear. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita for untuk mencetak angkanya, angka yang ada di barisnya, setiap baris. For integer baris sama dengan 0 ketik baris sama dengan 0 ketika 0 ketika baris kurang atau lebih kecil dari ini layar ya, layar angka range. Jadi di sini kita angka, kemudian masukkan layar, kemudian titik range, tab, baru titik koma, baru baris space. Buka kurung kurawal lagi, enter. Ini kita akan mengakses yang ada di kolomnya, setiap kolomnya ya. Ini kolomnya teman-teman, kolom. Jadi for kurung integer kolom sama dengan 0 ketika kolom lebih kecil dari ini, lebih kecil dari angka layar. Jadi di sini angka layar, kemudian baris dot range koma dot kolom kemudian space titik koma. Nah, kemudian di sini kita tambahkan di sini buat kolom kurawal lagi, sys out. Kemudian di sini kita cetak angka. Nah, di sini ada layar, kemudian ada baris, kemudian ada kolom, kemudian tanda tambah titik 2 untuk sebagai spasi ya teman-teman. Ada spasinya nanti atau jaraknya. Nah, di sini sys out print, ini jangan lupa ya, ini print saja, print sys out print ln. Nah, ini sebagai agar dia tidak menjorok ke sana ya nanti datanya teman-teman, tidak menjorok ke sana, tapi dia setiap layar enter ke bawah. Nanti kita lihat ya teman, kita run. Oke, layar. Oke, berarti dia print, berarti posisinya itu. Kenapa ya kalau kita lihat yang sebelumnya itu system out print ln di bawah sini ya teman-teman. Saya salah posisi. Satu, dua, tiga. Kita run kembali. Oke, sudah cocok ya teman-teman. Oke, sekarang kita clear dulu. Kita clear, kita run kembali. Oke, biar lebih jelas saya kanan.
Oke. Ini teman-teman, di layar ke 0 ada 2, 4, 3 ini ya. Layar ke 0 ada ini teman-teman, sama kan di layar kedua atau di indeks pertama itu ada ini. Begitu kan di sini yang ini. Oke, sudah selesai teman-teman. Coba kita clear kembali. Nah, bagaimana jika kita ingin mengganti value nilai yang ada di dalam kolom? Di dalam contohnya kita akan mengganti contohnya angka. Sini kita ingin layar ke berapa? Contohnya kita ingin ganti layar ketiga, di layar kedua ya, berarti layar kedua, berarti sini kita isikan layarnya layar 2 kolom ke berapa? Layar kedua kolom ke baris ke layar kedua. Saya gantikan di baris ke sini, baris ke-2, berarti di indeks pertama, ya. Indeks pertama di kolom ke berapa? Oh, ini ke 0. Kemudian di kolom ke berapa? Saya gantikan di kolom kedua ini, berarti dia di indeks pertama. Nah, masukkan nilainya berapa? Contohnya 22. Oke, error ya teman-teman. Error. Posisinya terus di sini. Oh, iya. Posisinya harus di sini teman-teman, angka. Coba kita lihat, kita run kembali. Oke, di sini sudah terganti teman-teman di layar kedua. Kalau kita lihat di sini dia itu 3 di layar kedua, baris pertama, kolom kedua atau di indeks pertama. Ini 3, tapi di sini hasilnya 22 karena kita sudah ganti di sini ya teman-teman. Oke, saya akan perlihatkan dari pertama. Oke, layar pertama, ini layar pertama atau indeks ke 0, layar kedua atau indeks pertama, layar ketiga atau indeks kedua. Sedangkan untuk printnya seperti ini teman-teman, menghasilkannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.